dan Ibu yang saya hormati, pertama kami ucapkan selamat datang untuk bahkan di gedung DPRD Kabupaten Subang, gedung masyarakatnya Kabupaten Subang. Tentunya kami selaku perwakilan dari masyarakat menerima apa maksud dan tujuan kedatangan bapak-bapak dari Pantura ke gedung ini. Sebetulnya kalau melihat dari surat yang Bapak sampaikan terhadap kami sudah melakukan rapat ya, rapat gabungan pasca banjir tentunya yang tanggal 5 Februari yang hadir pada saat gabungan fraksi pun ini yang hadir pada saat hari ini Kepala Dinas PUPR, BPPD. Tapi alangkah baiknya nanti dinas-dinas sendiri yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan rekan-rekan yang ada di Pantura. Untuk mempersingkat waktu, silakan sampaikan maksud dan tujuan akan datang ke gedung ini. Itu silakan untuk yang mewakili, dipersilakan. Kami mengucapkan terima kasih sudah disambut dan diberikan waktu untuk beraudiensi. Ini banjir kita tahu disebabkan oleh Sungai Cipunagara, Kalensema, dan Sungai Cigadung. Yang paling parah tentunya apabila terjadi limpasan atau jebol untuk Sungai Cipunagara. Terima kasih banyak Pak Ketua DPRD tadi nelpon, kebetulan baru selesai rapat juga dengan Pak Kadis PUPR, jadi kami diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan apa sih sebetulnya yang sedang disiapkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Subang, khususnya di permasalahan banjir terutama di Pantura Kabupaten Subang. Dari data kami ini 2021 memang kejadian bencana banjir yang cukup luar biasa hebat. Pak Wakil Presiden sampai hadir langsung pada saat itu di Kecamatan Pamanikan. Artinya apa? Artinya memang ini kejadian yang menahun di tiap tahun di Kabupaten Subang. Walaupun memang ritme atau pola kejadian luar biasanya memang tidak tiap tahun. Kalau genangannya ada di tiap tahun, gitu ya, banjirnya ada di tiap tahun. Bahwa salah satu strategi yang disiapkan oleh pemerintah daerah adalah mendorong konservasi dan pemulihan daerah aliran sungai atau DAS melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Ini kami sengaja menyampaikan pertama aturan regulasinya, kemudian fakta kejadian yang kemarin itu sebagai bahan advokasi kita ke BPWS. Karena kalau Subang sendiri yang harus menanggung penanganan bencana banjir, itu pertama terkendala kewenangan sungai, kewenangannya BPWS. Gitu. Yang kedua, tentu saja rupiah kitanya juga tidak cukup, gitu ya. Butuh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan banjir di 2026. Tentunya kita sudah mengalami bersama bahwa banjir ini selalu terulang, terutama banjir besarnya itu biasanya 5 tahunan. Nah, kita mencoba mensurvei apa sih yang menjadi penyebab banjir ini, walaupun kita ketahui bersama, tapi saya coba memulai dulu dari awal apa sih yang menyebabkan banjir Pamanikan ini. Hampir 6.000 kubik, kita butuh beko sekitar 5 hari dan sudah kita hitung. Nah, makanya kemudian yang kedua adalah penanganan tanggul, peninggian tanggul Kalensema. Coba dilihat posisi Kalensema, yang foto-foto yang Kalensema ini. Nah, ini yang Kalensema yang posisi pada saat itu banjir, ya memang pinggir-pinggirnya itu posisinya ada rumah-rumah, di saluran Cigadung juga sama kendalanya, itu posisi kanan kirinya sudah dalam bentuk rumah, sehingga perlu adanya nanti ketika BTT itu turun di peninggian Kalensema, saya minta bantuan Pak Camat dan Kepala Desa untuk bisa menertibkan bangunan-bangunan dia yang ada di sepanjang sungai, sehingga kita ketika pengerjaan peninggian TPT ataupun tanggul itu bisa maksimal, Pak. Nah, perlu kita support bersama Pak Dewan bagaimana supaya ibu ini bisa segera direalisasikan
dengan angka yang maksimal. Ini akan menampung yang 2,7 hektar ini akan menampung di 2.276 meter persegi dengan kedalaman 5 sampai dengan 8 meter untuk pembangunan embung tersebut, sehingga ketika banjir minimal bisa menampung aliran yang dari SP Gadung atau Sungai Cigadung pertama. Kemudian ketika musim kekeringan ini juga bisa dimanfaatkan oleh persawahan yang ada di sekitar desa Rancahilir dan Bongas maupun di Rancahilir. Jadi garis besarnya begini Pak, saya sangat berharap bahwa Bapak ingin menorehkan sejarah sekarang dilakukan dengan secara serius, dan itu harus menjadi political will. Itu perlu digarisbawahi, karena ya omong kosong lah Pak, kalau misalkan itu tidak menjadi prioritas akan tergerus oleh kepentingan-kepentingan yang lain nanti ke depannya. Jadi masalah banjir ini Pak ada sebab ada akibat. Banjir ini ada Cipunagara, kalau yang di Pemanukan ya Pak, Kaleng-Sema sama Cigadung. Tapi sigana teh ieu teh terus berulang. Aya anu siklus setahunan, aya anu siklus 5 tahunan jeung sagala rupi. Sigana mah tah eta teh sigana mah ieu teh dijadikeun nanti dirawat sigana mah. Dirawat, dipelihara supaya bencana teh datang deui. Soalnya teh jadi wisata politik, Pak. Jadi anu dongkap teh ngan saukur selfie mawa nih mau saringi dipoto cekrek abi tos dino banjir gitunya. Nah ini sigana teh sigana dirawat gitu Pak. Di tahun 2006 akhirnya 2020 genep 20 tahun. Mun budak mah geus lain budak deui, geus lain ololeko deui. Geus jebrosa. Siga Pak Sudiharto nya. Geus bewekan 20 tahun mah. Tah itu tong sampai lah. Legislatif doainnya tong sampai itu dijadikan wisata politik gitu. Tong sampai sejarah terulang teh datang wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin baheula tahun 2002 hiji aya kalimat anu nyeleneh pisan, lamun bencana terulang berarti tidak cerdas pemerintahanna. Aing teu ngomong bego sote. Duka bego, duka goblok, duka teu baleng we pokona mah. Tah pun bisa mah legislatif nu ayeuna aya di dieu, pejabat-pejabat nu ayeuna aya di dieu tong sampai kasebutkeun tidak cerdas. Urang gogorowokan di pantura hayangin embung, tapi di dawan aya nu keungin situ. Oh, di dawan. Eta kan aduh, jerik Pak, urang mah sebenarnya mah geus teu kuat jerik teh da geus umut saya mata teh, geus katolok hawe ku banjir. Nah, ieu ti ketua gak akan banjir, Pak Ketua DPRD. Salam kangge Ketua DPRD, saurna teh cenah kitunya. Salam kanggo Ketua DPRD beserta para kepala dinas. Jika tahun sekarang tidak ada penganggaran permanen mengatasi banjir Pantura, kami siap aksi menurunkan masa yang akan lebih banyak lagi dengan embung. Jadi DED embung di Dogdog, RAB DED-nya sudah jadi tahun 2022 pasca banjir 2021. RAB-nya dulu 5 miliar. Jadi menurut saya ketika misalnya tahun sekarang untuk membuat embung di Rancahilir belum terdanai, kenapa tidak dibangun embung yang ada di Mulyasari? Desa yang lain maaf banjirnya tidak tiap tahun Pak, tapi desa Mulyasari tiap tahun. Kami berharap dengan dibangunnya embung tadi multiguna, satu antisipasi banjir, kedua kekeringan untuk para petani. Nah, nanti kita sepakati di sini bahwa normalisasi ini akan dikerjakan kapan, berapa kecamatan, dan itu menggunakan BTT. Tapi kalau urusan embung ini, kalau saya dengar tadi, apalagi DD-nya sudah jadi, ada cuma 5 miliar, saya rasa itu bukan hal yang cukup sulit kalau terkait anggaran. Tapi ini nanti kita dengan langsung apa yang menjadi kendala embung ini yang tidak dibuat gitu. Apalagi kalau embung Rancahilir itu 20 miliar, saya pikir ini
untuk skala di APBD Kabupaten Subang ini tidak terlalu besar 20 miliar ini gitu. Tapi ini yang harus kita perjuangan bersama, artinya antara pemerintah daerah dan eksekutif dan legislatif bagaimana caranya pembuatan embung ini terlaksana gitu, baik secara regulasi maupun secara anggaran. Kalau secara anggaran kan bagus. Memang embung itu kan kewenangan provinsi, pusat. Nah, tapi di jalan BBWS itu dari saya mulai dilantik 2019, aspirasi saya ada ngecor itu, walaupun itu kewenangan provinsi, tapi tetap bisa. Dan setelah di survei sama pihak manapun ya sampai sekarang aman. Iya. Nah, jadi inilah Pak. Sekarang misalkan BTT itu oke lah, masuk gitu untuk kalian semua gitu. Karena untuk 20 miliar kalau kita gali lagi, kan kita sebenarnya di DPRD itu harus meningkatkan pendapatan PAD dan efisiensi pengeluaran gitu Pak. Nah, ketika pendapatan itu naik, ya ini harus jadi prioritas utama karena pesan dari semua warga Pantura itu ya itu harus gitu Pak. Tahun 2027 berarti ya, 2027 kemudian infrastruktur, kita harus di infrastruktur. Alangkah baiknya kalau misalnya ternyata kita tidak harus di infrastruktur tapi lebih ke pembuatan embung. Saya pikir di 7 dewan yang ada tadi betul apa yang disampaikan oleh ketua, insya Allah pembuatan embung bisa terlaksana. Ya, Mulyasari yang 1,2 itu. Dan jadi insya Allah dengan istilahnya dorongan dari ketua DPRD untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan bupati, kita di Dapil 5 dewannya siap untuk kemudian memang pokirnya untuk pembuatan embung di Desa Mulyasari yang 1,2 ya. Seperti itu sekali 7 berarti kalau misalnya tinggal dibagi ya cukup lah insya Allah untuk pembuatan. Terima kasih. Tujuan catat 7, lain tiluan lain 7. Ya aku tiluan gitu juga cukup. Ya kan kurangnya 32. Kepala Desa Mulyasari kemarin juga pada saat ketemu sama Abah di kantor Kecamatan Pamanukan, Abah sudah minta ini legal formal bahwa tanahnya sudah disiapkan untuk embung sudah berupa apa? Karena apalagi kalau tanah kas desa, Abah pernah jadi kepala desa, jadi sepengetahuan Abah gitu waktu jadi PJS ketika tanah kas desa akan beralih fungsi itu harus ada persetujuan dari BPD. Bahkan bukan hanya persetujuan, nggak tahu masih berlaku atau tidak, atau Abah kurang pemahaman atau tidak, biasanya harus disiapkan tanah penggantinya. Alangkah lebih bagus kalau sudah ada tuh Pak Ketua, orat-oret dari Pak Kades Mulyasari, apakah surat pernyataan hibah atau berupa peraturan desa pelepasan hak atas tanahnya atau apalah dokumen administrasi, Abah tidak begitu menguasai, itu bisa dijadikan alat penguat advokasi kita ke BPD. Untuk di ranah mandatorinya untuk di RDTR sama RTRW-nya sudah termasuk Pak? Sudah termuat belum? Dari PUPR sudah termuat belum tentang masalah aspek kebencanaan ini? Karena kita perlu cantolan hukumnya Pak. Kalau di RTRW sudah Pak. Kalau di RTRW ya. sudah. Ini kan secara hierarki kan dari kecamatan, RDTR, kemudian RTRW, kemudian sampai ke master plan kan Pak. Master plan kawasan rebana dan Patimban mungkin termasuk dari situ. Betul. Harus sinkron juga di sana kan. Karena sebagus apapun program kita, kalau cantolan hukumnya tidak ada, menguap lagi Pak. Baik, tadi kami sudah sampaikan sebetulnya di beberapa slide awal dari BPM4T ada beberapa indikatif program di RT/RW kita yang disiapkan untuk pengendalian banjir. Jadi regulasinya sudah ada. Baik, izin menambahkan Ketua. Ya, terakhir ya. Kita nanti simpulkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa hal, mungkin yang pertama adalah menyambut baik ya atas rencana embung ini, yang walaupun ada mungkin aturan-aturan yang harus kita tempuh dari Desa Mulyasari, ya kita siap ya Pak Kades ya. Kita siap apa yang harus kami lakukan, dan untuk itu kasih tahu aja kami dari Desa Mulyasari, desa ini harus membuat apa gitu, pasti akan dilakukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak, terkait dengan Cipunagara, tadi kan untuk bendung itu yang Bapak tadi usulkan, Abah membuat teori atau usulan ya.
bendung di 3 atau 4 irisan sungai tadi itu kan. Nah itu kan baru usulan atau teori yang Abah buat coba ya. Nah sementara ini di tahun 2025 kemarin ada studi larap Cipunagara. Ada studi larap Cipunagara yang kami sudah 2 kali menghadiri sosialisasinya. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana sebetulnya kelanjutan dari studi ini. Nah, kemudian kalau memang pasti itu kira-kira kapan Pak? Apakah tahun ini, apakah tahun depan? Karena banyak masyarakat juga yang mempertanyakan itu. Karena waktu itu konsultannya itu sempat memanggil masyarakat untuk didata yang terdampak barangkali ya, yang nanti akan berkaitan dengan mungkin tanah yang tergusur atau bagaimana itu. Nah sehingga masyarakat selalu bertanya-tanya, dan ini memang salah satu hal yang sangat penting kalau memang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini gitu. Kalian semua Cigadung tahunan barangkali untuk Desa Mulyasari saja, tapi untuk Cipunagara ya maka kalau terjadi ya Pak Walukan tenggelam. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Ketua, saya hanya menyimpulkan saja, kalau tadi kata Abah Pak Bupati pengen tidak ada banjir, terus kata Ketua Dewan juga dana 20 miliar itu kecil lah dari APBD yang ada. Kenapa tidak direkomendasikan saja Pak ke Bupati dari hasil pertemuan ini, bahwa Dewan menangkap aspirasi GAKAN ini, kemudian direkomendasikan kepada Bupati untuk segera membuatkan SK, gitu aja Pak, selesai. Itu dana 20 miliar 30 miliar itu berapa persennya APBD Subang kan gitu. Terima kasih. Pasca banjir itu telah menyebabkan kerusakan jalan poros, itu kewenangan dari Pemda. Sementara masyarakat kami sekarang hasil daripada rapat hari ini yang pertama, pemerintah daerah dalam hal ini PUPR akan segera melakukan normalisasi 7 kecamatan ya, Ji, 6 atau 7 aliran sungai 7 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Pemanukan, terus Legon Kulon, Sekajaya, Sekanegara, Jasem, dan Belanakan. Nah, dikarenakan posisi asal muasal banjir itu diakibatkan juga dengan pangli. Nah tentunya ini telah disepakati dalam forum ini bahwa yang hadir hari ini akan membantu pemerintah daerah untuk menertibkan pangli tersebut. Siap? Setuju? Nah, setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa DPRD Kabupaten Subang sepakat bahwa embung diusulkan dan dibangun maksimal paling lama di tahun depan. Ya. Dan itu akan saya sampaikan ke Pak Bupati langsung. Terus yang ketiga apa lagi berarti? Cukup berarti poinnya 2 ya? Ya, itu normalisasi itu masuk dalam itu. Normalisasi udah bulan depan. Dan itu menggunakan APBD dan anggaran BTT. Jadi, bendung. 2 ini ya, 2 bendung apa? Bendung nanti bergening. Bendungan pulang. Jangan tadi apa? BBW. Konsep teman. Oh. Nah itu bagian dari lampiran rekomendasi DPRD aja terhadap pemerintah daerah. Jadi yang penting 2 poin ini ya. Itu saja mungkin kesimpulannya. Mudah-mudahan rapat hari ini akan membawa dampak baik terhadap Subang Utara tahun ke depan dan membuat sejarah di Kabupaten Subang. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.